Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berita dalam berita di pagi hari untuk subscriber MPS. Dikutip dari media online Indonews.tv dengan judul beredar kabar bakal didemo pendukung Luhut, Masinton Pasaribu sebut, dibunuh pun saya siap, tak akan minta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus. Anggota DPR RI Masinton Pasaribu bereaksi atas kabar dirinya bakal didemo pendukung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP terkait isu Jokowi 3 periode. Konon demo bertajuk aksi damai itu bakal digelar DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI dan Forum OKP pada Senin 19 April 2022 mendatang. Mereka bakal mengepung kantor PDIP dan mendesak Masinton Pasaribu minta maaf kepada Luhut atas serangan atas isu Jokowi 3 periode tersebut. Orang atau pihak yang mobilisasi aksi itu menggunakan cara-cara otoriter, yaitu anti-demokrasi dan anti-kritik, ucap Masinton dalam keterangan tertulis kepada jpnn.com Jumat 15 April 2022. Mantan aktivis 1998 itu menyatakan meski langit mau runtuh pun dirinya akan tetap menyuarakan kebenaran. Masinton pun mengklaim apa yang disuarakan adalah kehendak rakyat yang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini. Rakyat yang tidak ingin kekayaan alamnya dikuasai dan dikeruk oleh segelintir pemegang kekuasaan yang rakus dan serakah, ujar politikus PDIP itu. Selain itu, Masinton berdalih yang dia sampaikan adalah hak dasar bernegara, bukan kriminalitas. Untuk itu, dia meminta jangan ada pihak-pihak yang mendikte partai untuk memberangus suara kebenaran. Dibunuh pun saya siap dan tak akan meminta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus dan serakah. Sejarah panjang hidup saya sejak mahasiswa hingga saat ini sudah saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter, ucap Masinton Pasaribu. Sebelumnya, Masinton Pasaribu menuding Luhut Binsar Panjaitan aktif menggalang kekuatan politik untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mulai klaim big data 110 juta orang, penggalangan kepala desa dan ketua umum partai politik. Masinton juga terang-terangan menyebut Brutus dalam istana kepresidenan adalah Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu, dia mendesak Luhut Binsar Panjaitan mundur dari kabinet atas kekacauan yang dibuatnya selama ini. Masinton menuding Luhut Binsar Panjaitan merupakan orang yang hendak menjerumuskan presiden dengan mewacanakan dan menggalang Jokowi 3 periode. Siapa yang cari muka? Siapa yang mewacanakan dan mobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang menggalang beberapa ketua umum partai? Luhut. Artinya Brutus dalam istana itu ya Luhut, ujar Masinton Pasaribu Senin 11 April 2022 lalu. Sumber berita atau artikel asli Fajar. Semakin ramai nih kawan. Weh, dikena lagi nih opung ini. Opung Luhut lawang opung Masinton. Ini dari PDIP nih. Mantap sekali nih ya. Mantap. Kalau Pak Masinton ini berbicara begini,
ini orang-orang ya yang ingin supaya Pak Luhut ini di reshuffle, di situ yang menginginkan Pak Luhut di reshuffle atau dipecat bukan hanya PDIP lewat Pak Masinton, bukan hanya PDIP, tetapi ada sebagian lagi rakyat Indonesia yang menginginkan Pak Luhut di reshuffle dari kabinet. Artinya kekuatan yang selama ini menginginkan Pak Luhut dipecat atau di reshuffle gabungan dengan PDIP, dan Pak Luhut belum juga di reshuffle atau dipecat. Saya salut dan saya katakan saya hormat sama Pak Luhut. Artinya Pak Luhut tidak punya partai politik, tidak punya kegiatan-kegiatan politik, tetapi mampu melawan dan bahkan mampu mempengaruhi 3 partai politik yang besar di negeri ini. Sekali lagi, saya hormat. Strategi, ya, kalau bagi saya pribadi, wajar. Kalau saya ya, seorang jenderal, ahli strategi. Seorang Jenderal Purnawirawan bintang 4, wajar kalau menurut saya. Ya, tapi mungkin yang belum tahu bagaimana strategi seorang jenderal mungkin terkaget-kaget kalau saya bilang itu biasa. Bagaimana seorang Opung Luhut mampu mempengaruhi 3 partai politik untuk mengikuti apa yang diinginkan Pak Luhut. Ya kawan? Bahkan sekali PDIP, partai paling besar di Indonesia, sudah angkat bicara berapa kali, tetap Pak Luhut tidak bergeser dari jabatannya, bahkan mendapatkan jabatan baru. Tadi sudah 2 kali, ini yang ketiga kalinya saya hormat kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Fakta nyata dari oposisi sudah ngantam Pak Luhut yang sering mengkritik pemerintah. Sekarang partai yang mengusung Pak Jokowi pun sudah angkat bicara ngantam. Tidak bergoyang posisi Pak Luhut. Saya bilang luar biasa strategi politiknya Pak Luhut. Itu menurut kacamata saya. Nah, silakan saudaraku yang ingin memberikan di sini masukan atau kritikan, silakan. Yang jelas, saya secara pribadi harus mengakui Pak Luhut adalah orang yang ahli strategi. Harus saya akui kawan. Mungkin kalau di luar Pak Luhut sudah tumbang. Nah, bagaimana dengan saudaraku? Bagaimana pendapat saudaraku? Berikan pendapatnya di bawah video ini. Namun saya selalu berpesan di setiap video saya, di saat mau mengkritik atau memberikan pesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan. Saya tetap mendoakan, ya, saya tetap mendoakan Pak Masinton Pasaribu, saya tetap mendoakan Pak Luhut agar beliau bolehnya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak. Itu doa saya kawan. Kalau saya memang orangnya begini, ya kan, tidak aneh-aneh saya. Ya, doa saya memang begitu. Oke, berikan videonya kawan.